Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada semua pengajar, Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Jadi, perkenalkan saya, Robert Rianto Nebaho. Saya adalah salah satu pengajar di SMA Santo Tomas 1 Medan. Dan saya juga adalah guru penggerak Angkatan 10 dari Provinsi Sumatera Utara. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran ya Bapak Ibu, yang dinamakan itu sebagai pendekatan pembelajaran deep learning. Jadi pendekatan pembelajaran ini sebenarnya sudah lama berkembang, tetapi lebih digaungkan setelah kepemimpinan Menteri kita yang baru, yaitu Bapak Profesor Abdul Muti. Jadi sekarang saya akan sedikit berbagi atau share kepada Bapak Ibu apa sebenarnya deep learning itu dari pemahaman yang saya dapatkan dari beberapa sumber ya mengenai pendekatan pembelajaran ini. Jadi ini untuk sementara bisa kita lihat sebagai suatu bentuk pendekatan pembelajaran Bapak Ibu. Kalau nanti pun dia dalam bentuk kurikulum, mungkin akan ada cara-cara tertentu, pendekatan tertentu yang dibikin oleh Bapak Menteri untuk menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu guru ya. Eh, kita tunggu saja. Oke, jadi kita lanjutkan. Apa itu sebenarnya deep learning? Jadi kalau kita lihat dari kata deep ini adalah dalam, learning belajar. Jadi bisa kita anggap ini sebagai salah satu eh, pembelajaran yang mendalam lah ya kalau kita lihat dari eh, kedua kata ini. Jadi sebenarnya deep learning itu sudah pernah dijelaskan dalam buku Encyclopedia of the Science of Learning tahun 2011 dikatakan di situ adalah deep learning itu adalah merupakan suatu pembelajaran yang mendalam yang mana pendekatan pembelajarannya itu melibatkan perenungan yang cukup banyak dan mencakup ke penerapan keterampilan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah yang diajukan. Jadi kita menelaah di sini bahwa eh, pembelajaran yang akan diarahkan dalam kurikulum yang akan datang itu mengarahkan siswa untuk berpikir kritis. Berarti kalau kita berpikir kritis, Bapak Ibu, maka suatu persoalan itu harus kita cari apa yang menyebabkan persoalan itu bisa terjadi. Jadi siswa itu dituntut untuk lebih aktif, ya Bapak Ibu ya, lebih aktif untuk mencari apa penyebab permasalahan dalam pendidikan itu. Penyebabnya apa dan apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi persoalan yang ada. Jadi biasanya kan dalam pembelajaran kan selama ini yang kita lakukan Bapak Ibu mengajar, kemudian di- disampaikan materi, kemudian siswa disuruh untuk mengerjakan tugas. Kira-kira begitu modelnya. Jadi siswa kurang diarahkan untuk mencari apa sih yang harus dilakukan siswa lebih dari yang dilakukannya selama ini, begitu. Jadi siswa ini diarahkan untuk bernalar tentang suatu persoalan. Misalnya ya Bapak Ibu ya, kebetulan saya adalah guru eksak. Jadi pembelajaran yang saya lakukan ya memberikan materi, memberikan soal, memberikan tugas kepada siswa. Cukup demikian. Nah, padahal dalam model deep learning ini bukan demikian. Siswa ini diarahkan untuk bernalar kritis. Apakah soalnya ini soalnya logis atau tidak? Kenapa soal ini yang dikeluarkan dan sampai di tingkat mana tingkat kesulitan soal ini?
Jadi begitulah kira-kira cara atau pendekatan pembelajaran ini. Jadi siswa diarahkan untuk merenung apa yang menjadi solusi dari persoalan tertentu. Sehingga jika siswa misalnya sudah mendapatkan solusi dari persoalan itu, hal yang sama bisa dilakukan untuk bisa eh, menyelesaikan persoalan lain di dalam kehidupannya berikutnya. Begitu Bapak Ibu. Karena siswa kan nggak selalu sekolah. Nanti kan mereka kan setelah tamat mungkin akan kuliah atau bekerja. Jadi ketika muncul persoalan yang hampir sama atau sama, mereka bisa mencari solusi yang tepat tentang persoalan mereka, ya. Oke, kemudian tujuan dari pembelajaran ini bukan untuk memberikan materi yang lebih sulit, tetapi untuk memfasilitasi siswa membangun pemahaman yang bermakna tentang materi yang dia peroleh. Jadi tidak lagi, jadi sepertinya model pembelajaran ini tidak lagi memikirkan bahwa si siswa itu datang ke sekolah, kemudian mengerjakan PR, pulang dari sekolah, siap nanti ujian semester, lupakan semua, bukan begitu. Jadi si siswa diarahkan atau diajak untuk bisa memecahkan persoalan dan mengingatnya kembali. Karena di sini ada kata merenungkan. Jadi ini deep learning mengutamakan bagaimana siswa bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, walaupun tidak secara analog begitu Bapak Ibu. Ya. Oke, di sini dikatakan bahwa deep learning melibatkan perenungan bagi siswa agar mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi siswa itu bukan hanya menerima materi, tetapi siswa itu juga ikut mempreteli materi itu sesuai dengan konsep yang ada. Apa yang dilakukan siswa? Yaitu mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi masalah, melakukan penyelidikan, dan hal-hal lain yang bisa mendukung untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan siswa tersebut. Jadi siswa itu diarahkan untuk bisa memahami konsep itu secara mendalam, Bapak Ibu, dan bisa menghubungkannya dari satu konsep dengan konsep yang lain. Jadi konsep-konsep yang ada itu menjadi suatu konsep yang sangat berkesinambungan. Jadi bukan hanya putus di situ, Bapak Ibu. Jadi bisa berkesinambungan. Jadi siswa sampai bisa berpikir, sepertinya Pak Guru, sepertinya Bu Guru, ini sudah pernah kami pelajari sebelumnya. Hubungannya ada. Jadi siswa bisa sampai ke tahap itu. Itu memang tujuan dari deep learning ini. Kemudian di sini dikatakan bahwa proses ini melibatkan analisis, sintesa, dan evaluasi informasi yang memungkinkan siswa untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan apa yang sudah mereka ketahui. Jadi ada kesinambungan antara yang sudah dilakukannya sebelumnya dengan apa yang sedang dipelajari saat ini. Dengan demikian, nah di sini dijelaskan bahwa siswa tidak hanya sekedar menerima informasi, tetapi juga berperan dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Jadi siswa lebih aktif, bisa mengembangkan diri, bisa mengembangkan kemampuan, dan bisa bernalar kritis. Oke, jadi eh, pengajaran yang harus ditekankan itu adalah adanya keterkaitan antara topik yang satu dengan topik yang lain. Jadi proses pembelajaran itu menjadi lebih maksimal karena ada fokus yang sudah dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan persoalan. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa menurut John Biggs dan Catherine Tang dalam bukunya yang berjudul Teaching for Quality Learning at University, di dalam pembelajaran yang mendalam atau deep learning ini, pembelajaran harus terhubung dengan pembelajaran sebelumnya.
Jadi ada koneksi antara pembelajaran yang lama dengan pembelajaran yang baru. Sehingga guru bisa terbantu ya Bapak Ibu untuk mengajar secara eksplisit. Jadi apa itu deep learning? Deep learning itu adalah pendekatan pembelajaran yang mengutamakan pemahaman mendalam. Jadi ada pemahaman mendalam Bapak Ibu di situ. Kemudian ada juga keterlibatan aktif siswa. Ini ya Bapak Ibu ya. Pemahaman mendalam, ada keterlibatan aktif siswa dan juga guru, dan pengembangan keterampilan yang berpikir kritis. Jadi pembelajaran itu bukan lagi pembelajaran yang monoton, Bapak Ibu. Jadi siswa itu sekarang sepertinya akan dibangunkan lagi dia dari tidurnya, Bapak Ibu. Bagaimana siswa itu bisa memahami suatu persoalan, menyelesaikan persoalan itu, dan bisa mengaplikasikannya dalam hidupnya. Jadi siswa ini menjadi orang yang tahan banting sebenarnya. Nah, jadi kan banyak fenomena akhir-akhir ini ya, siswa juga pemahamannya, pengetahuannya tentang pengetahuan umum sudah lemah, kemudian berhitungnya lemah ya. Apa yang menyebabkan itu? Ya banyak faktor Bapak Ibu. Mungkin dengan model pembelajaran deep learning ini setidaknya bisa mengembalikan pemahaman siswa itu tentang apa itu pendidikan. Begitu. Jadi siswa itu ya SMA bisa memahami matematika itu lebih dalam. Jangan sampai anak SMA itu berhitung pun tidak bisa begitu. Karena itu fenomena yang sudah kita lihat ya Bapak Ibu ya pada zaman sekarang dan banyak video-video yang membuktikan pernyataan saya ini. Jadi deep learning untuk sementara ini itu bukanlah kurikulum melainkan pendekatan yang menuntun siswa untuk menjadi pembelajar yang kritis. Selain dia kritis, dia juga reflektif terhadap suatu persoalan. Oke? Jadi, pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan. Ya, tujuannya apa, Bapak Ibu? Tujuannya untuk mendorong siswa memahami konsep-konsep secara mendalam dan mengaitkannya ke dunia nyata.